Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ismaria. Aku penerima beasiswa Open Doors ke Rusia tahun ini. Aku ngambil jurusan manajemen S2. Buat teman-teman scholarship hunters, kalau kalian klik video ini ditonton sampai habis ya. Jadi di sini aku akan bahas berapa sih biaya untuk bisa ikutan beasiswa ini. Karena meskipun ini yang namanya tuh beasiswa, tapi ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan sebelum kita mendaftar beasiswa ini. Oke, buat kalian sebelum kita mendengarkan atau menyimak videonya, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, dan like. Karena kalau misalkan ini akan membantu kalian untuk perjalanan scholarship kalian nantinya. Semoga video ini membantu buat teman-teman semuanya yang lagi cari beasiswa, tetap semangat dan rajin menabung dari sekarang. Oke, karena aku keterimanya beasiswa Open Doors, jadi aku akan lebih menceritakan pengalaman aku sendiri mendaftar beasiswa ini. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang tips and trick atau gimana sih lolos one shot beasiswa ini, kalian bisa cek video aku sebelumnya ya. Jadi di sini aku akan bahas itu berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk mendaftar beasiswa ini. Hal pertama tentunya adalah pembuatan paspor. Paspor kan bisa pembuatan 5 tahun dan juga 10 tahun. Tapi kalau aku ngambilnya itu yang 5 tahun. Untuk ke 5 tahun itu biayanya 650.000. Itu untuk pembuatan paspor. Tapi di luar pembuatan paspor kayak harus menyediakan materai atau mungkin harus ada surat keterangan lainnya yang diminta oleh pihak imigrasi tersebut. Untuk biaya pembuatan paspor ini, pas pembuatan paspornya, kalau aku kan belum tentu keterima beasiswa ini juga pas pendaftaran, dan juga aku belum ada rencana ke luar negeri untuk jalan-jalan atau yang lainnya, pure buat mendaftar beasiswa gitu kan. Di sini aku jelasinnya itu aku bukan untuk mendaftar beasiswa karena takutnya nanti persyaratannya itu malah makin ribet dan aku juga belum dapat dan akhirnya ditolak, jadi sayangkan uang kalian gitu. Jadi tipsnya adalah memastikan ke petugas imigrasinya kalau aku dulu itu bilangnya buat wisata atau jalan-jalan. Nah, karena aku belum ada rencana buat jalan-jalan atau aku belum pernah jalan-jalan sebelumnya, jadi aku cari destinasi wisatanya itu yang terdekat aja, misalkan ke Malaysia ataupun Singapura ataupun Thailand gitu kan. Untuk destinasi wisata, buat jaga-jaga ditanya kalian kemana aja, kalian harus searching dari sekarang nih destinasi wisatanya itu kemana aja, terus berapa lama juga. Nah, kemarin karena aku masih jadi mahasiswa, jadi diminta surat keterangan sebagai mahasiswa aktif gitu. Kalau misalkan kalian udah bekerja, jaga-jaga kalian bawa surat keterangan kerja atau ID card tempat kerja kalian kayak gitu. Itu buat sekitar pembuatan paspor ya. Yang kedua adalah biaya terjemahan bahasa Inggris atau di translate-nya ke bahasa Inggris menggunakan penerjemah tersumpah. Kenapa pakai penerjemah tersumpah? Open Doors ini enggak secara langsung menceritakan harus pakai penerjemah tersumpah, tapi buat jaga-jaga takutnya ada salah kosakata ataupun yang lainnya, dan mungkin kalian scholarship hunters ini enggak hanya mendaftar ke satu beasiswa aja, tapi banyak banget beasiswa yang akan kalian daftar. Jadi saran aku buat didaftarinya atau diterjemahinnya ke penerjemah tersumpah. Untuk biayanya itu 40.000 per halaman, dan itu aku penerjemah tersumpahnya ke sini. Dan itu belum termasuk biaya pengiriman ya. Jadi cuma per halaman aja, nanti diinformasikan untuk estimasi biayanya itu berapa. Karena pas waktu itu aku berdua sama suami kehitungnya itu 10 halaman, jadi kurang lebih 400.000 itu cuma biaya penerjemahannya aja. Tapi kalau misalkan sendiri mungkin 200 ribuan. Yang kedua adalah itu udah penerjemahannya itu udah termasuk ijazah dan juga transkrip nilai kalian ya. Dan itu sebelum kalian baru mau mendaftar tahap 1 gitu, baru mau tahap 1. Selain paspor, ijazah dan juga transkrip nilai,
pastiin kalian juga tambahin sertifikat lainnya. Nah, detail sertifikatnya ini gimana? Kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Sertifikatnya ini juga semua dokumennya harus menggunakan bahasa Indonesia. Semisal nih, alhamdulillahnya udah keterima ujian ataupun tahap satunya ini. Nah, tahap yang kedua kalian juga harus mengeluarkan biaya lagi karena tujuannya itu ke Rusia, jadi kalian harus translate dokumennya itu ke Rusia, jadi bukan ke bahasa Inggris lagi. Nah, untuk biaya terjemahannya ke Rusia itu pas waktu aku kurang lebih tuh 200.000 per halaman, dan itu juga harus di notaris. Notarisnya juga sama 200.000 per dokumen. Jadi agak lumayan ya untuk biaya-biaya ini. Dan oh iya, sebelum ditranslate ataupun ke bahasa Rusia, kalian juga harus apostil ngisi ijazah dan juga transkrip nilai kalian itu. Untuk biaya apostilnya itu kalau nggak salah 150.000 per dokumen. Jadi ijazah dan transkrip nilai ini bisa kalian satukan aja di satu dokumen atau secara terpisah, itu gak masalah. Tapi kalau aku waktu itu karena kurang informasi jadinya secara terpisah, tapi gak apa-apa dibikin satu aja biar hemat budget. Sebelum diapostil waktu itu juga dilegalisir dulu karena kan belum dilegalisir, tapi kalau mau yang asli juga gak masalah, tapi prepare yang dilegalisir. Nah, untuk biaya legalisir tergantung kampus sendiri. Kalau kampus aku itu sekitar 93.000. Apa aja sih yang ditranslate ke bahasa Rusia itu? Yang pertama tentunya adalah paspor, terus yang kedua yang tadi ijazah dan transkrip nilai, terus yang ketiga adalah tes kesehatan. Nah, menurut aku ini pas tahun ini 2025, tes kesehatan ini tuh gak wajib dicantumin di Open Doors itu. Tapi karena aku udah terlanjur dan jaga-jaga, jadinya aku udah tes kesehatan. Dan untuk tes kesehatannya itu terdiri dari HIV, hepatitis B dan C, terus juga TBC. Dan biaya MCU-nya ini aku sekitar 1.027.000. Jadi kalau misalkan ini belum wajib, kalian bisa skip dulu aja karena ini lumayan banget biayanya, lumayan mahal. Kalian bisa kesampingkan dulu dan kalian tambahin ke yang lain yang wajib-wajib aja. Biaya translate dan MCU sama harus ke bahasa Rusia. Tapi sebenarnya Open Doors ini seleksi berkas dan juga ujiannya tergantung kalian ngambil jurusan apa. Biaya yang aku keluarkan itu sampai ke tahap 2 itu sekitar 4.270.000 rupiah. Itu belum termasuk biaya kirim dokumen, terus transportasi dan lain-lain. Aku ringkasin: biaya paspor 5 tahun 650.000, biaya legalisir ijazah 93.000, terus biaya apostil untuk 2 dokumennya itu 300.000 karena aku kan 2, terus jasa pengambilan apostil. Nah, karena yang apostil ini sebenarnya bisa diwakilkan kalau misalkan jauh tempatnya dari rumah kalian. Jadi kalian tinggal bikin surat kuasa ke yang mau ambil dan kasih dokumen yang mau diapostilnya dan juga fotokopi KTP kalian. Nah, karena waktu itu aku salah pengambilan apostilnya di Bandung sedangkan aku di Bekasi, lumayan agak jauh, dan kalaupun sendiri jalan itu lumayan hemat boros gitu kan. Jadi aku nyuruh temen aku buat minta tolong diambilin, dan itu jasanya aku kasih 100.000 buat transport. Biaya translate dan notaris paspor itu 400.000, terus biaya translate dan notaris MCU itu 400.000, terus biaya MCU-nya ini tadi 1.027.000, dan biaya translate, notaris, ijazah dan juga transkrip nilai itu 1.400.000 rupiah. Dan di totalnya 4.270.000 rupiah. Jadi buat jaga-jaga kalian maksimalin 5 juta aja kalian siapin, itu udah pasti keluar segitu. Mungkin kalau misalkan yang tadi saran dari aku ada yang perlu dikurangin, kalian gak harus wajib, kalian minim budgetnya itu dipresin dan nabung sebagian lagi buat yang lain.
Jadi segitu dulu videonya. Kalau misalkan ini bermanfaat, tolong komen di kolom komentar ya. Gantinya aku bakal share lagi tips dan lainnya. Semoga kalian suka dan membantu. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.